Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita pencinta Klavos. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolonglah kami agar kami semua diberikan hikmat dan pengertian untuk menangkap dan mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan 1 Petrus pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima berkata demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya ada di bumi ini, kita memiliki tugas, yaitu bagaimana kita membawa kehidupan kita untuk terus dibangun dan didewasakan di dalam Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita akan mampu untuk mempresentasikan Tuhan di bumi ini. Dan kalau hidup kita mempresentasikan Tuhan, maka saudara dan saya sudah pasti kehidupan kita akan mampu untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Jadi tugas saudara dan saya ada di bumi ini, bagaimana melalui kehidupan kita menjadikan hidup kita menjadi rumah rohaninya Allah di bumi, di mana Allah bermanifestasi melalui kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, saudara dan saya harus memberikan kehidupan kita untuk mau dijadikan menjadi rumah rohaninya Allah. Firman Tuhan berkata pada ayatnya yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saudara dan saya belajar seperti Yesus, dia hidupnya berkenan kepada Allah. Karena apa? Selama Yesus hidup di bumi, dia memberikan kehidupannya hanya untuk memuliakan Allah. Nah, oleh karena itu, kalau saudara dan saya mau hidup kita di bumi ini dijadikan sebagai rumah rohaninya Allah, maka tujuannya hanya untuk memuliakan Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadikan hidup kita menjadi rumah rohaninya Allah di bumi ini? Kita harus terhubung dengan Yesus Kristus. Ayatnya yang keempat dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Artinya, hanya kita datang kepada Yesus, jadikan Yesus sebagai batu penjuru kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk menjadi bangunan rumah rohaninya Allah. Ada banyak orang Kristen di dalam perjalanan kehidupannya, ia ingin supaya hidupnya itu bisa memuliakan Tuhan. Namun sayangnya kehidupannya itu tidak dia jalani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya dia tidak memiliki pengenalan yang benar tentang siapa itu Tuhan. Dia tidak mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Nah, kalau demikian, bagaimana ia dapat memiliki kehidupan yang dapat memuliakan Tuhan? Bagaimana dia dapat memiliki kehidupan yang menjadi bangunan rumah rohaninya Tuhan? Nah, oleh karena itu, mari kita belajar, pemirsa Klavos. Kita diajak lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Kita tahu tujuan kita hidup di bumi untuk memuliakan Tuhan lewat seluruh hidup kita. Nah, oleh karena itu, izinkanlah hidup saudara dan saya mau dijadikan Tuhan menjadi rumah rohaninya Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menjadikan hidup kita menjadi rumah rohaninya Tuhan? Yang pertama, kita harus jadikan Yesus Kristus menjadi batu penjuru kita. Karena hanya dialah yang dapat menuntun seluruh kehidupan kita. Dia adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia membawa kehidupan kita untuk terhubung dengan Allah itu sendiri. Yang kedua, saudara dan saya harus terus mau kehidupan kita dibangun, didewasakan di dalam Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, milikilah kerinduan untuk terus mau
mendengarkan firman Tuhan, mau didewasakan, mau ditegur oleh firman Tuhan. Jangan saudara tersinggung pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan. Orang yang tersinggung dengan firman, itu dia sendiri yang bermasalah dalam hidupnya. Saya memberikan contoh, ketika seseorang giginya sakit, dia mengambil soft drink yang dingin sekali, lalu dia minum soft drink itu. Tiba-tiba dia rasa sakit dan nyilu di giginya. Pertanyaannya, yang salah soft drinknya ataukah gigi orang itu? Sudah pasti orang itu yang bermasalah giginya. Orang kadang-kadang tersinggung dengan firman. Karena apa? Dia pelakunya. Dia tidak mau ditegur. Dia tidak mau dinasehati. Makanya ketika firman keras datang, dia tersinggung. Tapi saya ajak saudara, saudara harus mau menjadikan hidupmu itu disinggung oleh firman Tuhan. Supaya apa? Engkau bisa dijadikan menjadi bangunan rumah rohaninya Tuhan. Sudah waktunya hidup kita harus dibangun menjadi bangunan rohaninya, rumah rohaninya Tuhan, sehingga kita dapat hidup untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Ia memampukan saudara dan saya untuk senantiasa menjadikan hidup kita untuk menjadi rumah bangunan rohaninya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu menjadikan hidup kami menjadi rumah bangunan rohani-Mu di bumi ini. Mampukan kami, Roh Kudus, Engkau terus singkapkan firman-firman bagi kami, sehingga kami percaya Lord, kebenaran-kebenaran firman kami akan dibangun, didewasakan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat menjadi rumah rohani Tuhan di bumi ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu bagi kami. Berkati semua pemirsa Klafos yang selalu memiliki kerinduan untuk dibangun, didewasakan dalam Tuhan. Biarlah mereka terus bertumbuh, Roh Kudus memampukan dan menolong selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.